Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Stianingsih dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman substansi materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Materi yang pertama adalah manajemen aparatur sipil negara, terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan juga kode etik aparatur sipil negara. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang patut diterima oleh seorang ASN, dan kewajiban adalah segala sesuatu, beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kode etik ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mekanisme pengelolaan ASN. Terdapat 5 poin mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS dan PPK. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPK. Yang kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada Kementerian Kesekretariatan Lembaga Negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Yang selanjutnya, pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Selanjutnya materi yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik terbagi atas 3 poin. Yang pertama, konsep pelayanan publik. Yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, praktek etiket pelayanan. Konsep pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, jenis barang atau jasa publik. Menurut para ahli, barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Hendaknya sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki pola pikir bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Prinsip pelayanan yang prima. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Praktek etiket pelayanan. Pengertian etiket dan etika. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun.
Meskipun berbeda, ada persamaan antara keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Dasar-dasar etiket. Yang pertama, sikap sopan. Kedua, menghormati dan menghargai pihak lain. Ketiga, sikap penuh perhatian. Keempat, sikap suka menolong. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, sikap ramah. Yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Praktek etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan sapa. Yang kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Yang selanjutnya, etiket menelepon dan lain sebagainya. Selanjutnya, whole of government. WOG terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, konsep WOG. Yang kedua, penerapan dalam pelayanan yang berintegrasi. Yang ketiga, best practices penerapan WOG. Yang keempat, praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia. Konsep WOG. Pengertian WOG. WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa WOG? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Penerapan WOG dalam pelayanan yang berintegrasi. Yang pertama, praktik WOG. Terdiri atas penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Tantangan WOG. Terdapat 3 tantangan WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Selanjutnya, praktik WOG dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yang menghasilkan berbagai bentuk jasa. Yang ketiga, pelayanan barang, menghasilkan berbagai jenis barang. Keempat, pelayanan regulatif, penegakan hukum dan peraturan perundangan. Best practices penerapan WOG. Syarat penerapan WOG yang baik, yaitu 1. Budaya dan filosofi, yaitu menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. Yang kedua, cara kerja yang baru, terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang terbagi antar satu sektor dengan sektor lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia. Asas-asas terkait dengan implementasi WOG di Indonesia. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Keempat, asas proporsionalitas. Kelima, asas profesionalitas. Keenam, asas keterbukaan. Ketujuh, asas efisiensi. Kedelapan, asas efektivitas. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, ketiga kesamaan hak, keempat keseimbangan hak dan kewajiban, kelima keprofesionalan, keenam partisipatif,
ke-7 persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, ke-8 keterbukaan, ke-9 akuntabilitas, ke-10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ke-11 ketepatan waktu, ke-12 kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.